Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan edukasi mengenai narkoba, yaitu pengaruh dan dampak narkoba bagi masa depan siswa melalui video edukasi. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Falahul Aulia MPD. Perkenalkan nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Siti Munhamiroh NIM 058, yang kedua Lutfi Febrianti NIM 168, yang ketiga Salsabila Auliatunisa NIM 296, dan yang keempat yaitu Nisa Azmi Amali NIM 331. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pemahaman siswa terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan adalah perilaku, ucapan, atau pemikiran, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan sesuatu dengan niat buruk demi kepentingan diri sendiri secara merugikan orang lain. Kemudian, narkoba atau narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang dari kata narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narkos atau narkosis, yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kemudian, narkotika disebut juga nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Adalah obat atau zat, bukan makanan, yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan berpengaruh pada kerja otak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna atau penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat, bahkan mengarah pada perilaku maladiktif, yaitu kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. B. Pengaruh penyalahgunaan narkoba baik dari fisik, psikis, perilaku siswa, dan lingkungannya. Yang pertama, ada dampak fisik. Dikarenakan jenis narkoba yang paling sering dipakai atau digunakan oleh remaja adalah sabu-sabu atau obat-obatan seperti distro, maka dampaknya yang pertama, sakit kepala, yang kedua, mual-mual, yang ketiga, yaitu sesak napas, yang keempat yaitu nyeri yang sangat hebat. Lalu yang terakhir itu bisa menimbulkan penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Yang kedua, dampak psikis. Dampak terhadap kejiwaan siswa karena penyalahgunaan narkoba sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa tidur. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi. Yang ketiga, merasa gelisah. Yang keempat, yaitu parno atau paranoid. Paranoid itu merupakan suatu kondisi di mana remaja pengguna sabu-sabu itu merasa ketakutan yang berlebihan karena suatu hal yang akan terjadi. Yang ketiga, ada dampak perilaku siswa. Antara lain, yang pertama, sikap tidak peduli terhadap informan. Yang kedua, siswa itu akan menjadi pemurung, pemalas, pemarah, dan sikap melawan. Yang ketiga, siswa tidak akan mengikuti norma hukum dan norma agama. Mereka akan bertindak asusila. Yang keempat, dikarenakan kecanduan, mereka akan menyiksa dirinya sendiri. Kemudian, dampak terhadap lingkungan siswa. Keluarga menjadi malu memiliki anggota keluarga yang menggunakan narkoba dikarenakan keluarga sering dicemooh oleh masyarakat sekitar yang tidak menggunakan narkoba. Kemudian yang kedua, pengguna narkoba selalu merasa cemas dan tidak mau bermasyarakat atau bergaul dengan orang yang tidak mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang ke-C, solusi yang diberikan guru bimbingan konseling dan peran agama Islam dalam menangani pengaruh dan dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Pertama, solusi yang diberikan guru bimbingan konseling, yaitu dengan layanan konsultasi yang ada harus dilakukan semaksimal mungkin. Dengan dilaksanakannya bimbingan konseling bertujuan untuk membuka lebih banyak kesempatan agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh lingkungan, memilih teman yang baik, dan menolak ajakan teman. Selain itu, yang dilakukan untuk mencegah penggunaan obat-obatan terlarang yakni narkoba adalah dengan membuat media gambar atau video edukasi tentang dampak
penggunaan narkoba di setiap kelas serta peringatan tentang bahaya narkoba. Yang kedua, solusi menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa menurut agama Islam. Yang pertama, menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengajarkan hadis tentang narkoba agar senantiasa diingat oleh siswa. Sebagai contoh, nahi Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin, bahwasannya Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan yang membuat lemah. Yang ketiga, perlunya pengawasan dari sekolah dan masyarakat. Hal ini dapat membantu agar siswa tidak terjumus dalam narkoba. Apapun bentuk yang mengancam siswa, sekolah dan masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap tingkah laku siswa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai calon pendidik atau calon guru serta bisa menjadi konselor harus dapat mengedukasi tentang bahayanya narkoba apabila dikonsumsi, agar siswa lebih berhati-hati dan sadar betapa pentingnya menjaga diri agar terhindar dari segala penyimpangan atau penyalahgunaan narkoba. Selalu ingatkan untuk berkata tidak pada narkoba, sehingga generasi muda akan lebih baik lagi ke depannya.